Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai dengan 27. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya." Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Semoga kita semua bangun dengan kesegaran yang baru pada pagi hari ini, sebab Tuhan sudah menyediakan berkat yang baru bagi kita semua. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tangan saya ada sebuah gelas berisi air. Setengah dari gelas itu berisi air, setengahnya lagi kosong. Nah, ketika Ibu, Bapak, Saudara melihat gelas yang terisi setengah ini, apa yang terlintas dalam pikiran Ibu, Bapak, Saudara? Apakah Ibu, Bapak, Saudara akan berkata, "Gelas ini terisi setengahnya," ataukah kita akan berseru, "Gelas ini kosong setengahnya"? Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, cara kita mengucapkan, memberi komentar terhadap gelas ini bergantung kepada perspektif kita. Apakah perspektifnya adalah perspektif negatif ataukah perspektif positif? Perspektif negatif mengatakan gelas ini kosong, hanya berisi setengah. Perspektif positif mengatakan untung berisi walaupun hanya setengah. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, perspektif itulah yang ada di dalam laporan para pengintai yang diutus oleh Musa dan Harun untuk melihat dan memata-matai negeri Kanaan sebelum mereka masuk pada negeri perjanjian itu. Mereka mengatakan, negeri ini berlimpah susu dan madu. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita akan mendapati bahwa mereka menggotong
anggur yang begitu besar sampai harus menggunakan 2 orang. Begitu baik hasil bumi di sana. Tetapi ternyata tidak semua memiliki perspektif positif. Banyak di antara mereka yang justru memberi laporan negatif, bahkan penulis kitab Bilangan mengatakan mereka memberikan laporan busuk. Sementara Kaleb menyatakan laporan dengan perspektif positif. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu dari sekian disiplin rohani yang bisa kita lakukan pada hari ini di masa-masa prapaskah adalah melatih pikiran kita untuk berpikir positif. Biarlah apa yang kita pikirkan adalah hal-hal yang baik, yang indah, yang seturut dengan kehendak Allah, sebab kita mengisi pikiran kita dengan isi hati Tuhan, kehendak Allah, dan kerinduan-kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kepada kami untuk melihat berbagai-bagai realita kehidupan dari perspektif sudut pandang positif yang memampukan kami untuk merasakan dan mengalami kehadiran Allah di setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, ibu bapak saudara yang terkasih. Tetap berlakukan protokol kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.